Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Safitri dari kelas 2 DD02 jurusan Manajemen Pemasaran. Di kesempatan ini, saya akan membahas tentang perkembangan distribusi multimedia. Sebelum mulai, apa sih pengertian dari distribusi multimedia itu? Distribusi memiliki arti menyalurkan atau menyampaikan, sedangkan multimedia merupakan kombinasi dari data teks, audio, gambar, animasi, video, dan interaksi. Jadi, distribusi multimedia adalah menyalurkan sesuatu berupa teks, audio, gambar, animasi, maupun video kepada khalayak secara real time. Dalam dunia multimedia, saat ini kita berada di tahap pemakai jaringan rumah yang mulai bercampur dengan pemakai jaringan elektronik dan jaringan media. Dalam menghadapi era global dan memasuki pasar bebas di dunia internasional, teknologi komputer memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan hubungan komunikasi melalui jaringan internet dan intranet secara efisien dan optimal. Selanjutnya, ada 7 media distribusi multimedia yang akan kita bahas. Di antaranya, multimedia streaming, media server, video conference, broadcasting, video on demand, multimedia courseware, dan hypermedia. Yang pertama akan kita bahas, ada multimedia streaming. Multimedia streaming adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara real time pada jaringan komputer. Streaming dapat dilakukan pada bandwidth dengan kecepatan rendah. Selain itu, webmaster tidak perlu risau dengan bandwidth karena webmaster tidak dibatasi oleh besarnya file. Streaming hanya dapat dilihat pada saat online, juga memungkinkan kualitas gambar yang muncul nanti akan jelek. Selain itu, dalam melakukan streaming akan memungkinkan terjadinya kendala. Kendala yang pertama ada bandwidth. Bandwidth sangat berpengaruh terhadap kualitas presentasi suatu data stream. Di samping kondisi jaringan juga mempengaruhi bandwidth. Hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran data stream harus sesuai dengan kapasitas bandwidth jaringan. Untuk mengatasinya, digunakan kompresi data dan penggunaan buffer. Kendala yang kedua ada sinkronasi dan delay. Agar media yang berbeda sampai dan dipresentasikan pada user seperti aslinya, maka media tersebut harus tersinkronasikan sesuai dengan timeline presentasi tersebut dan delay seminimal mungkin. Adanya kerugian sinkronasi dan delay dapat disebabkan oleh adanya jaringan yang buruk, sehingga mengakibatkan timeline presentasi menjadi kacau. Dapat Namilo. Wow, ini gemoy. Media yang kedua ada media server. Media server digunakan untuk mendistribusikan on-demand atau webcast suatu konten ke klien, juga bertanggung jawab untuk mencatat semua aktivitas streaming yang nantinya akan digunakan untuk billing dan statistik. Yang ketiga ada video conference. Arti istilah video conference dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut, termasuk di dalamnya penggunaan audio system atau audio conferencing, yaitu penggunaan komputer jaringan yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan interaksi berupa gambar dan suara. Selanjutnya media yang keempat ada broadcasting. Broadcasting merupakan proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan baik melalui satelit radio, televisi, komunikasi data pada jaringan, dan lain sebagainya. Jaringan broadcaster juga terdiri dari TV internet, radio internet, knowledge management, community radio, dan radio swasta. We'll start with the apologies, and I guess we have Hazel. Selama 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya Intan Latifah dalam acara Intan Latifah TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Media berikutnya adalah video on demand. Video on demand adalah sebuah istilah penyajian video yang bisa diakses secara online melalui jaringan internet atau intranet, di mana pemirsa bisa melihat kapanpun sepuasnya dan berulang-ulang tanpa harus terikat pada waktu dan tempat. Video bisa disajikan langsung secara streaming atau di-download. Nah, ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu diketahui sebelum menjelaskan video on demand, antara lain local area network, karakteristik video digital, format file video, kompresi video digital, standar kompresi video, streaming, internet broadcasting, streaming interaktif, format streaming, codec, dan bandwidth. Yang keenam ada media multimedia courseware.
Courseware merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pendidikan yang aplikasinya dirancang sesuai dengan ilmu yang akan diperdalam. Dan yang terakhir adalah hypermedia. Hypermedia adalah perpanjangan dari hypertext dan multimedia, yaitu suatu media di mana informasi itu tidak hanya jenis teks, tapi juga dari jenis gambar, suara, video, atau multimedia. Hypertext merupakan teks yang mempunyai kaitan ke dokumen bagian lain. Hypertext dalam dunia internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari World Wide Web. Hypertext digunakan untuk menyebut aplikasi berisi hanya teks, sedangkan hypermedia berguna untuk menyampaikan keterlibatan media lain, suara, dan video. Selanjutnya ada perkembangan distribusi multimedia. Dalam perkembangannya, distribusi multimedia terjadi dalam beberapa bidang, di antaranya pendidikan, pemasaran, komunikasi, dan informasi atau dunia hiburan. Yang pertama akan kita bahas yaitu ada pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, perkembangan distribusi multimedia memiliki sangat banyak manfaat. Perubahan yang bisa kita rasakan pada bidang ini seperti zaman dulu, para guru menyampaikan materinya melalui tulisan maupun lisan. Namun, sekarang ini materi pembelajaran bisa disampaikan melalui media seperti infocus ataupun e-learning, yang mana saat masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Yang kedua ada pada bidang pemasaran. Sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang ini, media iklan dulu sangat terbatas karena saat itu hanya berbentuk teks, tulisan, dan gambar berwarna hitam abu dan putih. Namun, seiring dengan majunya teknologi dan multimedia sekarang ini, kita bisa lihat iklan lebih menarik serta media penyampaiannya pun berkembang, misalnya menggunakan video atau menggunakan web. Yang ketiga ada pada bidang komunikasi. Bidang komunikasi juga mengalami perkembangan dalam distribusi multimedianya. Pasalnya, saat itu media yang bisa digunakan hanya ada handphone sederhana yang hanya bisa digunakan untuk bertukar pesan atau telepon saja. Dan seiring dengan perkembangannya distribusi multimedia dalam komunikasi, saat ini kita bisa melakukan video call, mengirim gambar, mengirim video, atau kita juga bisa melakukan live streaming melalui aplikasi seperti Instagram dan YouTube di handphone kita sendiri. Lalu yang terakhir ada pada bidang informasi. Dalam perkembangan di bidang ini, bisa kita lihat dengan membandingkan bagaimana televisi pada zaman dulu dengan saat ini. Televisi saat itu masih memiliki ukuran-ukuran yang sangat besar dan fiturnya pun masih sederhana. Dengan adanya perkembangan distribusi multimedia, televisi mengalami perubahan. Ukurannya yang lebih kecil, serta mulai muncul warna selain putih dan hitam. Serta jenisnya pun sudah bervariasi, tampilan gambarnya yang jernih. Selain itu, kita juga bisa melihat saluran televisi yang ada di luar negeri. Nah, sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.